Ini semua saya yang nanam. Tuh, lucu ya. Ini saya dapat merak dari Irfan Hakim. Kali udah ada di sananya, sebelum saya masuk juga udah ada kalinya. Maka saya mundur bikin rumah jauh. Ini kan tanah kita sampai di bawah situ sebenarnya. Oh. Ini pohonnya gede banget nih. Dulunya tanamnya kecil padahal sekarang udah segede ini nih. Keren banget. Jadi pohon raksasa. Karena bawahnya tanah ini kali ya. Sungai jadi airnya bagus. Itu. Tuh banyak suara burung tuh ada tuh. Burung. Bintaro 9 nih anaknya masih itu, cahaya matahari masih bagus. Udara masih enak. Makanya saya bilang salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya itu adalah pindah ke Bintaro 9. Dapat tanah luas, harga terjangkau. Ya. Dulu punya rumah dan tanah di Jakarta Selatan, ampun. Ya. Nggak worth it gitu. Uangnya dihabisin buat itu gitu. Baik, mari kita ngobrol. Saya di sini udah masuk tahun kedua, ya. Udah masuk tahun kedua, tapi dengan proses bangun segala macam ya hampir 4 tahun lah, ya. 1 tahun lebih dikit. Ya alhamdulillah nggak ada nyamuk. Tuh, saya nggak pakai, karena airnya kan mengalir, jadi nyamuknya nggak diem. Kolam juga ngalir. Oke. Seperti di Regency Bandung ya, di Setiabudi ya Bu. Hai Dewi dari Padang. Oke, mari saya mulai bahas satu persatu ya. Kita harus membahas masalah flek melasma ini nggak boleh pakai emosi gitu. Karena saya mau meluruskan sedikit ya. Saya minta maaf juga kalau misalnya mungkin selama ini ada yang salah nangkep apa yang saya maksudkan sehingga akhirnya memicu ketersinggungan gitu ya. Ada yang tersinggung padahal maksudnya bukan ke sana gitu. Yang saya kritisi bukan siapanya gitu. Yang saya kritisi itu adalah berlebih-lebihannya gitu ya. Jadi harusnya jangan dilakukan prosedur apapun, even kayak operasi juga kalau berlebihan kan nggak benar gitu ya. Operasi berlebihan nggak benar, tindakan berlebihan juga nggak benar gitu. Jadi emang itu yang sebenarnya menjadi poin pembicaraan saya gitu. Jangan berlebihan gitu. Jadi kayak modalitas di laser, peeling, krim malam itu semua bagus ya. Semua bagus dan itu modalitas utama kita pakai gitu. Saya juga pakai gitu. Baik itu ke muka saya maupun ke pasien. Cuma ya jangan berlebihan. Kalau berlebihan kan jadi masalah gitu. Ya cuma saya nggak tahu mungkin karena terlalu banyak video yang saya omong itu dipotong-potong, terus disebar cuma potongan-potongan kecil. Ya, terus banyak juga yang saya komentar begini tuh karena saya komentarin live kan ada yang nanya kalau ini gimana. Jadi itu situasional banget. Nah, sayangnya pertanyaannya nggak muncul gitu. Jadi kesannya seolah-olah mungkin gimana gitu ya. Mungkin saya nggak tahu juga gitu. Makanya saya rasa buat yang tersinggung ya coba dilihat dulu video secara utuh apa yang saya maksud gitu ya. Terus sekali lagi yang saya kritis itu perilaku yang berlebihan. Jadi kalau misalnya dan saya rasa nggak ada yang bisa membenarkan itu gitu. Misalnya muka orang di laser dalam sebulan bisa 3-4 kali ya. Terus dipiling juga sambil berlangsung dipiling juga dengan agresif gitu. Terus dikasih krim malam lagi yang terlalu kuat. Itu saya rasa siapapun yang ngelakuin pasti kalau dibawa ke ranah teori pasti akan bilang oh iya sih harusnya nggak begitu. Oh iya sih harusnya nggak begitu kan gitu ya. Oke, so cukup dulu deh urusan flek melasma. Capek saya ngomong itu terus. Ya sekarang setiap hari itu ada aja pasien flek melasma yang dari mana-mana nggak tahu. Terus dari Papua, dari jauh-jauh loh yang datang khusus cuma buat urusan flek melasma gitu. Mungkin kalau udah segitu desperate-nya ya. Oke, perut gendut karena diabetes apakah bisa tamitak? Bisa, tapi tamitaknya harus dikerjakan pada saat gula darahnya terkontrol dan bagus. Jadi cek HbA1c-nya, cek gula darah sewaktunya, semuanya dalam keadaan oke, baru bisa dikerjain. Kalau nggak nanti lukanya nggak sembuh-sembuh. Ya. Untuk ngecilin payudara di Makassar bisa nggak? Bisa. Kalau mau pas saya datang ya nunggu pas saya datang. Ya. Kemarin saya datang bukannya mampir. Ya. Treatment skin barrier aja tanpa ada flek.
Treatment skin barrier tanpa ada flek, treatment plasma butuh berapa kali? Oh, saya ingin cuma memperkuat aja. Ya bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali gitu. Ya. Jadi sesuai indikasi aja. Kalau perlu kerjain, kalau nggak perlu ya nggak usah gitu. Tapi tip plasma itu saya rutin ke muka saya sebulan sekali. Ya, tujuannya cuma untuk memperkuat sama satu lagi supaya lebih lembab dan lebih bagus. Tuh meraknya udah mulai berani tuh. Hei, sini, sini. Jangan berak sembarangan ya. Yang satu sibuk nyari mengais sesuap nasi. Yang ini sibuk memamerkan kejantanannya pada pasangannya. Oke, udah saya jawab tadi ya. Kenapa jadi burung meraknya cariin pasangannya? Udah ada pasangannya tuh. Ngecilin payudara ya nggak perlu implan. Implan kan gede. Ngecilin itu dibuang sebagian. Dermatitis di kulit bekasnya bisa dihilangkan nggak? Kita sering sih dapat pasien, misalnya kayak dermatitis dari oral gitu kan suka bikin gelap kan. Nah bisa hilang tuh, ya bisa tipis banget. Ngapain sih tuh? Ngapain sih ya Cimerak ngapain gitu? Sini, tuh ini ceweknya nih. Wah langsung mekar. Itu ya di mekarnya. Tuh, ngepetin, ngepetin ke ceweknya tuh. Jempol jelek amat sih. Cie, mau pacaran nih. Cie, ada yang mau pacaran nih. Ini ada yang mau pacaran nih. Bukan muhrim. Cie, godain aku dong katanya. Dia mempertontonkan bulunya yang cakep. Keren sih emang ya. Orangnya cantik banget tuh. Kerennya. Keren banget. Ini bulunya ntar kalau udah panjang bisa terbang dia. Oke, mari kita jawab pertanyaan lagi. Muka kena minyak panas jadi kayak flek itu beda. Itu parut namanya. Beda lagi. Tanda lahir tergantung ya. Tanda lahir itu kalau yang tipis ada beberapa. Saya tuh pernah lihat. Saya sih nggak ngerjain ya. Saya nggak ngerjain tapi yang cafe tuh, yang bercak kayak bercak-bercak di kulit itu. Ya saya pernah lihat presentasi satu dokter bule di luar itu bisa hilang loh dengan penggunaan laser. Ya. Lasernya dikombinasi beberapa kali dan ada beberapa panjang gelombang yang dipakai hilang. Ya, cuma saya nggak ngedalamin karena saya kan memang nggak ngedalamin laser. Ya. Jadi mungkin Anda harus cari yang memang pinter dan nguasain ilmu laser yang advance gitu. Nah ini penggunaan laser yang tepat tuh malah bermanfaat. Jadi emang laser itu bukan, makanya saya bingung gitu. Kok ada yang nangkap seolah-olah dokter Tompi anti laser. Ini persis waktu dulu saya ngomong filler itu harus hati-hati, jangan berlebihan. Yang beredar dokter Tompi anti filler lah, saya juga pakai gimana sih? Ya. Jadi bukan masalah, bukan antinya yang dilihat, tapi yang saya tegur itu, yang saya kritisi itu, bukan tegur ya, saya kritisi itu adalah penggunaan yang berlebihan. Boleh dipakai tapi jangan berlebihan. Hai Dewi dari Sydney, pengen facelift. Ya semingguan cukup lah di Jakarta. Di balik papan ya doain ya. Ngilangin jerawat sama bekasnya. Di Kendari belum ada nih ya. Aku berflek udah laser piko tapi belum hilang. Bekas dermatitis. Nah ini kan kayak gini kan saya baca. Saya nggak baca komentar orang. Jadi bukan saya ngomong gitu maksudnya. Aduh. Bekas dermatitis pakai krim, obat atau harus tindakan. Tergantung case-nya. Ya biasanya dua-duanya perlu. Tadi udah. Oke. Meraknya belum dinamain. Atau meraknya mesti dipanggil ya. Di Bandung pelindungnya di Jalan Surya Sumantri.
di deretan Maranatha tuh. Kalau dari pintu Pasteur itu sebelum Maranatha, di kiri jalan. Yang lagi viral kejang karena oplas. No comment. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Ya saya nggak bisa komentar, nggak berani komentar itu. Nggak ngerti soalnya apa yang terjadi. Nggak lihat, nggak baca laporannya gitu. Gimana mau komentar? Burungnya so far sih terbangnya dikit-dikit doang pindah-pindah, tapi nggak sampai kabur tuh. Ya. Biasa mereka kalau udah biasain dari kecil di sini doang, ke sini aja sih. Kayaknya ya nggak tahu juga. Sebelum-sebelumnya jangan sampai hilang. Di Makassar di Jalan Botu Lempangan. Botox aman kalau ngerjainnya benar, hitungan dosisnya benar. Sampai jumpa di T-Space yang ini, mantap. Treatment payudara, kenapa dengan treatment payudara? Surabaya harusnya dalam waktu dekat di bulan depan kayaknya ya. Rumahnya luas banget, gimana maintenance nyapu sendiri. Enggak keluar dia. Kemana sih Mbak? Mbak saya lagi bingung nyari kucing kabur kemana. Si Olaf tuh, kucing saya yang putih tuh pemberani, jadi dia bisa kemana aja gitu. HIFU Ultrafoamer buat staging wajah efektif nggak? Saya punya mesin HIFU tuh ada berapa? Ada 6 kali. Ya. Dan sekarang agak terbengkalai sebenarnya karena apa? Saya ngelihat ya bermanfaat tapi nggak bisa yang sampai wah gitu nggak bisa. Ya. Kalau bener-bener ngangkat sampai yang lanjut sama siapa ada Kak? Zen. Oh Esya. Siap, siap. Jadi kalau misalnya yang udah turun banget ya, saya rasa itu indikasi udah bukan lagi pakai alat ya. Oh, kasus Simba aja. Jadi kalau misalnya yang benar-benar udah turun banget ya, itu nggak bisa pakai pakai mesin-mesin begituan, nggak akan efektif gitu ya. Mesin itu mungkin bisa bermanfaat pada case yang ringan-ringan gitu ya. Mukanya nggak turun-turun amat tapi pengen lebih kenceng, nah itu mungkin bermanfaat tuh. Tapi kalau udah yang turun kayak nenek-nenek gitu, saya rasa nggak terlalu bermanfaat ya. Nggak worth it. Jadi kayak treatment non surgical itu indikasi harus tepat. Kalau indikasi tepat tuh bisa bagus banget loh. Ya. Kalau case-nya benar, indikasinya tepat, ngerjainnya benar, tuh hasil bisa bagus. Bisa maksimal hasilnya. Nah cuma kadang-kadang suka kebablasan sih ya. Maksudnya yang mukanya udah turun kayak nenek-nenek yang keriput gak karu-karuan, yang gak ada manfaatnya. Pada case itu saya rasa gak ada manfaatnya. Sama seperti tanam benang dan filler hidung. Ya. Itu bisa bagus kalau ngerjainnya benar, indikasinya tepat gitu. Jadi bukan nggak boleh 100%, boleh. Tapi kalau pada hidung yang model begini pendek, ya jangan. Ya. Moisturizer untuk kulit kering. Saya kulit saya termasuk kering dulunya. Saya sekarang pakai Giot aja udah. Biawak naik, ada naik, suka naik ke atas. Ya kita marahin aja kalau naik. Turun loh, turun dia. Operasi hidung, bius tidur, blas, nggak ada rasanya sama sekali. Nah ini tadi ada yang nanya alar plastik gimana gitu. Jadi begini, keputusan kita motong ini itu setelah ini beres dulu. Ininya harus beres dulu. Kalau ini udah beres baru potong. Kalau ini belum beres jangan potong dulu gitu. Ya. Jadi alar plastik oke dikerjakan dan saya juga sering banget ngerjain pada case yang memang cupinya kelebaran setelah koreksi batang dan panjang hidungnya benar.
Kalau nggak jangan, ya. Malah jadi makin bulat nanti hidungnya. Dokter sudah berkarir lama, apa masih ada tantangan yang belum pernah dilakukan? Saya rasa kita hidup kan proses berkembang terus ya. Nggak pernah ada kata paling hebat, nggak ada pernah kata paling bisa gitu. Jadi akan ada selalu ilmu-ilmu baru yang memang harus kita pelajarin, kita kejar gitu. Pengangkatan payudara kira-kira berapa besar buayanya? Buayanya yang ditanya. Reapply sunscreen, boleh pakai sabun, boleh langsung, nggak apa-apa sih. Buccal fat, bisa diulang nggak kalau cabai lagi? Nggak mungkin, buccal fat itu sekali dibuang habis. Dia nggak tumbuh lagi. Awet muda, dirawat, ya. Dirawat yang benar, jangan berlebihan. Di Beautiful ada perawatan buat pori-pori besar, silakan datang. Di Bogor ada, di Jalan Batu Lempangan, di Jalan Bang Barung. Thalassemia boleh plasma nggak? Boleh, nggak ada masalah. Habis tanam rambut bisa rontok lagi nggak? Nah, harusnya enggak ya. Karena kan udah kita tanam rambut yang baru ya. Fosforisasi lebih baik, terus nanti diperkuat lagi dengan plasma dan lain-lain. Saya sih selama ini belum pernah ketemu kasus pasien rambut yang setelah kita tanam ntar rontok lagi, kecuali dalam fase penyembuhan. Kan dalam 6 bulan pertama nanti ada satu masa di mana rambutnya rontok dulu. Jadi kelihatan pitak-pitak, tapi besok tumbuh lagi. Begitu udah tumbuh udah stabil tuh. Mau operasi hidung bekas tanam benang 2 bulan yang lalu, bisa ya? Ya silakan datang, kirim foto yang saya lihat ya. T-silk itu mirip seperti facial, jadi ngangkat sel kulit mati, ya sekalian ngasih serum biar kulitnya lebih sehat, gitu sih. Giut untuk ibu hamil boleh, Anda pakai sabun, moisturizer, sunblock aja, lain-lain jangan, nggak perlu ya. Rino di saya dengan di dokter lain apa bedanya? Ya teknik operasi seberang pasti beda-beda. Teknik operasi beda, terus cara ngatur tulangnya beda gitu. Karena kan ini bukan kayak cuma naro implan gitu doang. Si meraknya bunyi. Pada musim kawin ya. Tuh dengar nggak bunyinya? Lucu deh. Tuh, oh gitu. Oh, oh. Bunyinya lucu ya. Klinik di Makassar baru ya, karena pekan lalu lewat kayak tidak ada aktivitas. Jam 9:30. Setengah 10 pagi, setengah 10 malam. Kalau mau setengah 10 malam udah pasti tutup. Tapi jam 9 pagi udah buka kok. Ada tuh di dalam, masuk aja. Rame kok di dalam biasanya. Tisel nggak perlu anestesi, nggak sakit sama sekali. Pengencangan payudara yang kendur apakah memperkecil payudara sebelumnya? Tergantung gitu. Kalau payudaranya ukurannya mau dipertahankan bisa tanpa harus dikecilin gitu. Ya. Setelah konsul mau langsung rinoplasti. Kalau memang pas jadwalnya bisa, ya bisa. Ya. Kalau pas jadwalnya memang hari itu lagi ada slot yang bisa dimasukin ya. Biasanya saya masukin gitu. Supaya nggak berlama-lama di Jakarta. Iya nih saya lagi nunggu single terbarunya Zayn keluar. Ini contoh operasi hidung kemarin kita kerjain, ya. Ini contoh operasi hidung, tuh kan cakep, ya. Kita maunya senatural mungkin. Nah, teknik operasi hidung yang saya kerjain sekarang, ya setahun 2 tahun terakhir lah tuh ada perbedaan signifikan dengan yang dulu-dulu gitu, ya. Yang sekarang saya lihat jauh lebih stabil, ya, dan saya juga jauh lebih suka bentuknya.
Terus secara fungsi juga jauh lebih bagus gitu. Kantong mata sekitar 45, 55, 55 sorry. Terima kasih Deli. Asli pegel. Rinoplasti sakit nggak? Enggak sakit. Dan permanen harusnya efeknya. Apakah operasi hidung itu harus berkali-kali? Harusnya enggak ya. Yang benar justru harusnya sekali beres gitu. Cuma kadang-kadang ada beberapa pasien misalnya ada infeksi, ya kotor, jorok misalnya satu bisa. Atau misalnya ada serapan karena mungkin ada fiksasi yang kurang baik, bisa aja ya. Atau pengen ganti model bisa aja. Tapi seharusnya idealnya operasi itu sekali. Aku operasi hidung udah 18 tahunan dan hasilnya masih bagus sampai sekarang. Bagus terus ya. Rangkaian produk Gyut. Anda buka gyut.id ya, ada Instagramnya Gyut, di situ udah ada semuanya ya. Ada gambarnya, cara pakainya. Nah, Anda kalau beli yang lengkap dan kulitnya masih relatif sehat, saya cuma ingetin pakai retinolnya jangan setiap malam. Cukup 2 sampai 3 kali dalam 1 minggu ya, malam. Operasi pengecilan payudara sakit enggak? Hidung sakit enggak? Nama klinik di Makassar sama, Beautiful, ya Allah. Gyut itu jawaban dari Pahaba ya dokter, betul. Pahaba gut. Gyut. Gut. Tapi bacanya Gyut. Operasi hidung bisa keluar nggak? Harusnya enggak. Aku rejuran sebulan 3,6 juta udah 5 kali. Mungkin kalau sama itu plasma kelihatan progresnya cuma 2,5. Mudah-mudahan. Rinoplasti bagusnya implan atau tulang iga ya? Iga lah. Jauh. Saya ngerjain implan juga loh. Dulu tuh mungkin saya salah satu yang paling banyak kali ngerjain implan. Ya. Tapi sejak saya switch ke iga ya jauh perbedaannya. Kalau ngomong natural, detail, segala macam ya iga. Keberhasilan hair transplant. Di case kita sih so far 100%. Ya. 100% dalam arti berhasil tumbuh gitu. Bukan 100% dari yang bisa ditanam 6.000, 6.000-nya hidup, enggak. Kita tanam 6.000 yang hidup misalnya 5.800 gitu. Ya ada 200 yang enggak jadi, tapi enggak apa-apa kan udah kita lebihin gitu, jadi aman. Tapi dari 100 case 100-nya sukses. Tinggi kok. Asal ngerjainnya bener aja. Ya wes saya mau bikin kopi dulu. Mau lihat? Mau ikut enggak bikin kopi yuk? Bikin kopi kita yuk. Sambil menikmati pemandangan pagi. Wah, ini matahari lagi enak nih. Ya, berenang enak kali. Coba kita cek airnya hangat enggak? Hangat, enak. Oke. Berenang ntar. Hari ini kita berenang. Nah tuh, si Merak lagi main di situ tuh. Ini pohon ini saya suka banget, tau nggak pohon ini namanya apa? Dolar ya apa? Apa dolar gitu? Ini anakku nih. Olahraga ya? Peluk gayanya. Boxing nggak kak? Boxing. Basah tuh kak. Oke. Kopi nggak bang? No? Why? Aduh mama, sungguh sangat. Oke. This is my morning. Saya tuh lagi bikin ini deh. Pada mau pesan nggak? Ini patung-patung begini harganya sekitar 2,5 jutaan nih.
Ya. Harganya sekitar 2,5 juta. Kalau yang kecil-kecil gini, kalau yang gede-gede sekitar 4 jutaan. Ini anak lanang mau kuliah bentar lagi. Murid. Ya Allah, ngasih telur tiap pagi. Enak emang. Hmm? Bener nggak mau kopi bang? Oke, mari kita bikin kopi ya. Kita bikin dari dasar. Pertama, kita timbang dulu. Oke. Kita stem dulu. Terus kita ukur. Harusnya masih 14, harus sekitar 20 gram. Ada yang error ini. Kita timbang dulu. 17. Masih kurang bro. Kurang dikit lagi. Nah, ini baru 20. Jadi 20 gram ya. 20 gram baru kita stem ulang. Profesional sekali kedengarannya ya. Oke. Mari kita timbang. Oke. Sabar, saya bikin kopi dulu. Nah, ini benar. Katanya keluarnya kayak ekor tikus. Oke, mau cek. Kita lihat berapa. 48. Oke lah. 40-an harusnya. Tampak. Oke. Sip. Oke. Terus kita bikin susunya. Susunya saya pakai Greenfields. Ya. Cari susu yang kadar lemaknya oke supaya waktu kita aduk itu cakep. Nah, tadi kan udah saya baru ini.
Nah, baru kita putar nih. Dikit ya. Di tap-tap supaya nggak ada busa-busa gedenya. Baru kita tuangin ke sini. Nah, baru kita tambahin si busanya. Nah, kita lihat jadinya udah seperti di kafe-kafe Italia belum? Nah, tuh. Kapan? Oke. Baru selanjutnya saya bersihin. Jadi langsung dibersihin mesinnya, jangan ditinggalkan dalam keadaan kotor. Ya, kan dipakai sendiri, bersih sendiri. Oke. Oh my god, enak banget. Sumpah enak banget. Ini baru bener nih. Sungguh enak. Satu lagi buat istriku. Gimana caranya operasi hidung sendiri? Aduh, kadang-kadang pertanyaan itu kok nggak pakai otak? Ya, pengen operasi hidung tapi nggak ngerjain sendiri. Dikerjain orang. Saya pengen. Saya tuh udah salah satu wishlist saya dalam hidup ini adalah saya mau operasi hidung. Nah, lagi nyari waktunya nih. Lagi nyari waktu. Rencananya kalau jadi umur panjang harusnya sekitar Oktober deh. Ya, jadi Oktober ini saya ada rencana ke Italia, ada workshop, pulangnya saya mampir ke Turki. Ada satu teman saya yang saya percaya bisa ngertiin hidung saya sih. Oke, enak banget nih kopinya, ya Tuhan. Di klinik ada coffee shop ada, enak banget coffee shop di klinik tuh. Bentuknya sih udah profesional, cuma saya nggak bisa bikin gambar merak atau yang lain-lain, jadi gini aja. Tuh, warnanya sih sedap, teksturnya dong, aduh ya Allah enaknya. Enak banget kopinya. Ini tadi pakai kopi lokal padahal. Enggak, saya nggak pakai gula. Jadi saya di umur-umur segini kita mulai ngurang-ngurangin gula lah, ya. Gitu. Makan juga saya sehari kayak sekali deh. Saya makan tuh siang tuh agak sorean. Jadi makan saya tuh mungkin pagi saya suka breakfast dikit, ya. Terus sore ke malam saya makan sekali sore gitu. Tuh mau kiri pagi, makan siang dan makan malam. Nah kadang malam saya suka ngemil-ngemil dikit yang kecil-kecil yang kira-kira less kalori lah. Buat wajah sehari-hari bagusnya pakai pelembab sunscreen aja atau boleh pakai bedak badan ya boleh-boleh aja. Tapi ya senyamannya aja, kalau emang nggak ada keluhan apa-apa ya terusin aja. Tamitak ya 1-2 minggu udah cukup nyaman buat ngapa-ngapain kok. Ya. Skin barrier untuk hipopigmentasi ini disebabkan efek laser Rajouf di area pelipis. Hipopigmentasi itu nggak ada hubungannya sama skin barrier, ya. Itu justru maksudnya bukan rusak lagi, udah diangkat semua. Udah kedalaman itu. Jadi kalau misalnya nembak lasernya terlalu kenceng, ya, energi kegedean, terus kelamaan, ya, itu bisa bikin hipopigmentasi kayak bulat putih dalam gitu kan. Itu udah parut, udah nggak bisa diapa-apain, ya. Emang boleh ada operasi wajah, apa tidak merubah ciptaan Allah? Yang merubah ciptaan Allah itu misalnya gini, operasi mata jadi pantat, hidung jadi bibir jadi jempol, nah itu ngerubah, ya.
Tapi kalau memperbaiki tampilan supaya lebih baik, ya itu ilmunya juga dari situ kok gitu. Contoh gitu, Anda punya gigi boneng gitu. Kayak gini nih. Makan bisa, minum bisa, semua bisa. Anda benerin nggak? Nggak ngerubah itu. Olive oil nggak bikin jerawat kah dok pada basic skincare? Kan itu tadi saya bilang dipakai pada case yang kering banget kan. So far enggak tuh ya. Nah tapi kan respon orang bisa beda-beda. Kalau memang nanti di Anda timbul sampai jerawatan ya stop, jangan gitu. Di Semarang belum ada Sun. Ini Semarang saya baru akan meeting rencananya di DP Mall. Ya tungguin. Kalau plasma di Beautiful sama PRP itu beda. Ya itu kayak karedok sama batagor lah. Karedok sama gado-gado, sorry. Ya, beda. Serupa tapi tak sama. Kalau sama saya sebutnya sama loh. Cara mengobati hipopigmentasi karena efek laser tadi itu sulit banget tuh, karena udah parut ya, ngetreatnya kayak parut, sulit banget itu, udah nggak bisa dibalikin karena udah putih kan, itu sampai kedalaman dermisnya kena soalnya. Kalau facelift itu tahan berapa tahun? Semoga bisa ya. Silahkan datang, kita ngerjain facelift lumayan banyak loh. Dalam sebulan tuh bisa berapa kasus gitu, banyak banget ya. Salah satu yang paling laris sekarang facelift di Beautiful. Hampir setiap minggu pasti ada. Laser CO2 rekomend nggak? Semua laser rekomend, cuma ya, yang penting di garis bawah itu bukan jenis lasernya, tapi dikerjakannya di indikasi yang tepat nggak gitu loh ya. Ngerjainnya indikasinya bener nggak gitu. Mbak ada roti nggak sih mbak? Mau dong. Treatment yang cocok untuk usia 40. Nah ini sulit nih ya. Nggak bisa pakai patokan begitu. Jadi harus ketemu, lihat, diperiksa, baru bisa gitu. Pori-pori besar Anda direjuv aja. Ya kalau kulitnya keren tambah di plasma, udah gitu. Cara menghilangkan freckles tanpa laser, apa bisa skincare-nya apa? Aduh harus lihat deh ya. Susah karena yang menurut Anda freckles ternyata begitu diperiksa ketemu ini bukan freckles gitu ya. Jadi harus ketemu dulu, lihat, periksa. High view merusak skin barrier enggak. Karena dia nggak ada proses eksfoliasi. Dia cuma ngirim energi ke dalam, dia ngerangsang kontraksi jaringan subkutan. Ya. Facelift bisa bertahan 8-10 tahun kali ya, even more maybe. Jika mau retinoplasti iga menggunakan kartu kredit BNI apakah masih bisa ya? Wah, itu cepatnya ke admin, harusnya masih bisa kok ya. Peeling berarti nggak efektif ya? Buat apa nih? Maksudnya peeling buat apa nih? Buat pori-pori besar? I don't think so. Ya. Oke, ya Semarang lagi proses doain segera mungkin ya. Popular scar dagu itu bisa sembuh tidak? Popular harus lihat dulu, datang deh, dilihat dulu gitu ya. Vasektomi, aduh harga saya nggak tahu, tanya ke admin deh ya. Tapi lagi ada promo tuh, bertiga gratis satu kalau nggak salah ya. Jadi janjian sama teman-teman vasektomi bareng. Lucu banget sih promonya. Dokter bedah plastik di Aceh, ada dokter Nanda tuh, dokter Popon, dokter Nanda, Teku Nanda, coba cari ya. Oke. Ya wis, saya rasa cukup ya. Saya mau berenang dulu. Dah, masa ngeliat saya berenang.